Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novistianingrum, Prodi D3 Farmasi semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan proposal karya tulis ilmiah saya dengan judul Pengetahuan Antibiotik pada Ibu-ibu PKK di Kelurahan Unggulerjo Ponjong, Gunung Kidul bulan Januari tahun 2021. Yang pertama, kita masuk ke penjelasan latar belakang dari penelitian ini. Antibiotik merupakan substansi yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang dalam konsentrasi rendah mampu menghambat pertumbuhan atau membunuh mikroorganisme lain. Penggunaan antibiotik tidak boleh disalahgunakan dan hanya bisa didapatkan dengan resep dokter. Karena frekuensi pemakaian antibiotik yang tinggi tetapi tidak diimbangi dengan ketentuan yang sesuai, dapat menimbulkan dampak negatif. Salah satunya dapat terjadi resistensi. Berbagai penelitian menemukan bahwa 40-62% antibiotik digunakan secara tidak benar dan 30-80% pemakaian di rumah sakit tidak berdasarkan indikasi. Hal ini mempunyai dampak yang sangat luas, tidak hanya terdapat pasien, tetapi juga bersifat global. Antara lain pengobatan menjadi kurang efektif, peningkatan risiko keamanan pasien, meluasnya resistensi, dan meningkatnya biaya pelayanan kesehatan. Berdasarkan studi pendahuluan dari hasil wawancara dengan Ketua Ibu-ibu PKK di Kelurahan Unggulerjo Ponjong Gunung Kidul, ada kecenderungan menggunakan antibiotik secara tidak tepat. Diperoleh informasi bahwa terkadang masyarakat hanya menggunakan antibiotik 1 tablet atau 2 tablet saja. Sebagai contoh, ketika mengalami sakit gigi, hanya menggunakan amoksisilin 1 tablet saja dan menghentikan setelah sakitnya berhenti. Padahal, lazimnya penggunaan antibiotik 3-5 hari secara teratur. Kemudian rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pengetahuan ibu-ibu PKK tentang antibiotik di Kelurahan Unggulerjo Ponjong Gunung Kidul pada bulan Januari tahun 2021. Kemudian dari rumusan masalah dapat ditentukan tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan umum untuk mengetahui pengetahuan ibu-ibu PKK tentang antibiotik di Kelurahan Unggulerjo Ponjong Gunung Kidul bulan Januari tahun 2021. Kemudian tujuan khusus untuk mendapatkan data pengetahuan ibu-ibu PKK tentang antibiotik di Kelurahan Unggulerjo Ponjong Gunung Kidul pada bulan Januari tahun 2021, meliputi pengetahuan umum tentang antibiotik, cara penggunaan, waktu dan lama penggunaan antibiotik, cara penyimpanan antibiotik, cara memperoleh antibiotik, dan efek samping dari penggunaan antibiotik. Kemudian manfaat penelitian. Bagi peneliti untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah dan sebagai bekal untuk menambah pengetahuan dan pengalaman khususnya di bidang penelitian. Kemudian bagi institusi sebagai bahan masukan dalam menambah pustaka dan referensi untuk peneliti selanjutnya. Kemudian bagi ibu-ibu PKK memberikan informasi terkait pentingnya obat antibiotik. Kemudian keaslian penelitian. Yang pertama dilakukan oleh Sri Dewi Harti dan Vitenza Pramuditasari pada tahun 2018 dengan judul Tingkat Pengetahuan Antibiotik di Desa Nglipar Lor RT 02 RW 03 Nglipar Gunung Kidul. Yang kedua oleh Vincentius Ribeiro pada tahun 2018 dengan judul Tingkat Pengetahuan Masyarakat tentang Penggunaan Antibiotik di Desa Beoe Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka. Yang ketiga Sarah Nurmala dan Dewi Oktavia Gunawan dengan judul Pengetahuan Penggunaan Antibiotik pada Masyarakat yang Tinggal di Kelurahan Babakan Madang. Yang keempat oleh Mahardika Aceh Dewi dan Yeni Farida pada tahun 2018 dengan judul Tingkat Pengetahuan Pasien Rawat Jalan tentang Penggunaan Antibiotika di Puskesmas Wilayah Karanganyar. Dan selanjutnya oleh Lali Hani Kurniawati pada tahun 2018 dengan judul Hubungan Pengetahuan Masyarakat terhadap Perilaku Penggunaan Antibiotik atau Studi Kasus pada Konsumen Apotek-Apotek di Kecamatan Gelagah, Kabupaten Lamongan. Kemudian tinjauan pustaka. Yang pertama, pengertian antibiotik. Antibiotik adalah zat-zat kimia yang dihasilkan oleh fungi dan bakteri yang memiliki khasiat mematikan.
manusia relatif kecil. Selanjutnya, penggolongan antibiotik berdasarkan struktur kimia antibiotik oleh Jay dan Raharja 2007. Yang pertama, golongan beta-laktam, yang kedua, antibiotik golongan aminoglikosida, yang ketiga, antibiotik golongan makrolida, yang keempat, antibiotik golongan brinkomisin, yang kelima, antibiotik golongan quinolon, yang keenam, antibiotik golongan chloramphenicol, dan yang terakhir, antibiotik golongan tetrasiklin. Kemudian resistensi antibiotik. Resistensi antibiotik adalah kemampuan bakteri untuk menetralisir dan melemahkan daya kerja antibiotik, sehingga bakteri menjadi kebal terhadap antibiotik dan tidak lagi dapat dimatikan atau dibunuh. Resistensi terjadi ketika bakteri berubah dalam satu atau lain hal yang menyebabkan turun atau hilangnya efektivitas obat dalam mengobati infeksi. Bakteri yang mampu bertahan hidup dan berkembang biak menimbulkan lebih banyak bahaya. Risiko penggunaan antibiotik. Risiko penggunaan antibiotik harus dapat menghambat pertumbuhan atau membunuh bakteri patogen tanpa membahayakan manusia serta mempunyai efek toksisitas selektif. Selanjutnya, pengetahuan. Pengertian pengetahuan. Pengetahuan adalah hasil dari tahu dan terjadi setelah manusia melakukan penginderaan pada suatu objek tertentu. Kemudian, berikut adalah kerangka teori yang saya simpulkan dari tinjauan pustaka. Kemudian, ini adalah kerangka konsep dari keterangan teori yang ada tersebut. Kemudian, keterangan empiris dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh data pengetahuan ibu-ibu PKK tentang antibiotik di Kelurahan Umbulrejo Ponjong, Gunung Kidul bulan Januari tahun 2021 meliputi pengetahuan umum antibiotik, cara penggunaan, waktu dan lama penggunaan, cara penyimpanan antibiotik, cara memperoleh, dan efek samping dari penggunaan antibiotik. Selanjutnya, metodologi penelitian, jenis dan rancangan penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Kemudian rancangan penelitian yang digunakan adalah cross-sectional survey. Selanjutnya, tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada saat pertemuan rutin ibu-ibu PKK di Balai Kelurahan Umbulrejo Ponjong, Gunung Kidul. Kemudian waktu penelitian ini dilakukan pada bulan November 2020 sampai April 2021. Subjek dari penelitian ini adalah ibu-ibu PKK di Kelurahan Umbulrejo Ponjong, Gunung Kidul. Kemudian objek, pengetahuan antibiotik terhadap ibu-ibu PKK di Kelurahan Umbulrejo Ponjong, Gunung Kidul. Kemudian populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu-ibu PKK di Kelurahan Umbulrejo Ponjong, Gunung Kidul yang berjumlah 53 orang. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel tunggal, yaitu pengetahuan ibu-ibu PKK tentang antibiotik di Kelurahan Umbulrejo Ponjong, Gunung Kidul. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian pada penelitian ini adalah metode angket atau kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Metode yang digunakan adalah kuesioner tertutup. Kemudian jalannya penelitian. Yang pertama, membuat surat perizinan penelitian. Yang kedua, validasi kuesioner. Yang ketiga, pengambilan data. Yang keempat, pengolahan data dan analisis data. Kemudian analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Rumus yang digunakan untuk mengukur persentase dari jawaban yang didapat dari kuesioner adalah menurut Arikunto 2013, yaitu persentase sama dengan jawaban benar dibagi jumlah soal dikali 100%. Sekian presentasi dari saya, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.